Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, kembali lagi di channel podcast kami yaitu Suara.Hukum. Gudangnya edukasi tentang ilmu hukum internasional. Teman-teman semua, perkenalkan nama gue Muhammad Bilal Ramadan. Dan pada kesempatan kali ini gue nggak sendirian loh. Gue ditemani oleh sobat gue yang sama-sama dari satu alma mater, yaitu silakan perkenalkan dirinya bro. Nama gua Muhammad Alif Farhan. Oke. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami berdua akan bersama-sama mendiskusikan terkait isu yang benar-benar sangat sekali panas, teman-teman semua. Dan hal ini bersumber dari beberapa pertanyaan yang telah kami rangkum melalui Instagram official kami. Ya. Adapun pertanyaan itu akan dipaparkan oleh sobat gua, Muhammad Farhan, silakan. Oke, dari berbagai pertanyaan yang ada, langsung aja nih kita ke pertanyaan yang pertama. Nah, menurut gue ya, itu sangat-sangat sekali ada. Gitu. Nah, di poin ini gue merangkumnya atau gue mengutip dari Perpres Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan, dan Lahan Gambut. Nah, di sini sangat sekali menggambarkan dan juga menjelaskan kepada kita semua bahwasanya ini loh bentuk komitmen bersama pemerintah Indonesia untuk ia bisa meninjau serta memerhatikan terkait isu ini dengan sangat sekali jangka panjang dan juga kompleks gitu. Itu sih menurut gua. Itu. Oke. Sangat memuaskan sih jawabannya. Yuk, lanjut Bang. Gua mau nanya nih kalau nih dari pertanyaan yang udah tampil, ada satu pertanyaan yang buat gua menarik gitu. Oke, banyak sekali sebenarnya dampak negatif dari efek gas rumah kaca ini. Nah, pertama, mengancam seluruh ekosistem akibat kenaikan suhu bumi. Yang kedua, mencairnya es di kutub yang juga mengancam ekosistem. Selain itu, mencairnya es ini menyebabkan kenaikan air laut sehingga dapat menenggelamkan daerah-daerah yang rendah. Yang ketiga, laut akan menjadi semakin asam karena konsentrasi gas-gas rumah kaca yang meningkat. Asamnya air laut ini pun akan mematikan terumbu karang dan ekosistem lainnya yang ada di laut. Nah, yang terakhir, yang keempat, menipisnya lapisan ozon yang membuat sinar ultraviolet yang sampai ke bumi menjadi sangat berbahaya. Nah, mungkin itu aja dari gue. Nah, untuk mempersingkat waktu nih, kita lanjut aja ke pertanyaan yang ketiga ya. Di poin ini akan menuturkan terkait Indonesia salah satu dari 197 negara yang meratifikasi konvensi UNFCCC ya atau enggak United Nations Framework Convention on Climate Change yang bertujuan untuk stabilisasi gas rumah kaca yang terjebak di atmosfer gitu. Yang kedua yaitu adalah Indonesia juga turut serta meratifikasi konvensi protokol Kyoto dan Paris Agreement yang merupakan turunan dari UNFCCC. Nah, dari kedua poin itu sudah sangat jelas sekali bukan bahwa ini adalah komitmen bersama pemerintah Indonesia untuk memberikan sikap bijaknya terhadap hukum internasional yang dikaitkan dengan isu climate change ini, gitu ya. Nah, gue ada pertanyaan lagi nih buat lu kan. Ini juga pertanyaan yang benar-benar sangat relate dalam keadaan kita saat ini gitu ya. Dimulai dari kebiasaan kita sehari-hari atau kebiasaan yang ada di lingkungan hidup kita. Nah, yang pertama, penghematan terhadap energi listrik. Yang kedua, menggunakan bahan bakar yang ramah akan lingkungan. Yang ketiga, melakukan reboisasi atau penghijauan terhadap pohon-pohon atau hutan-hutan yang ada di sekitar kita. Yang keempat, mengurangi penggunaan sampah plastik yang sudah menjadi musuh bersama bagi kita. Nah, mungkin itu aja. Semoga kita dapat melakukannya
untuk menjaga bumi kita ini. Nah, inilah dari berbagai perbincangan yang sudah kita lakukan, menurut lo apa sih kesimpulan dari pembicaraan kita pada hari ini? Oke, membahas kesimpulan ya, ini menarik banget sih. Kalau misalkan dari diskusi ini, gue menarik kesimpulan menjadi 2 poin besar. Yaitu yang pertama tentang kesadaran. Nah, di sini sudah sangat jelas sekali bahwasannya kesadaran itu adalah kunci untuk bagaimana kita bisa menyikapi suatu hal gitu. Nah, salah satunya itu adalah tentang kita bagaimana untuk bisa memberikan sikap kita terhadap hal ini. Maka dibutuhkan kesadaran dong. Entah itu kesadaran dari kita selaku individu, kesadaran dari elemen masyarakat yang lain, atau bahkan bentuk kesadaran dari pemerintah Indonesia ini gitu kan. Lalu yang kedua, sadari bahwa semuanya itu memiliki perannya tersendiri gitu. Di sini maksudnya apa sih? Kita tidak hanya bisa berpangku tangan dengan pemerintah gitu kan, atau enggak dikit-dikit menyalahkan pemerintah, dikit-dikit meminta. Tetapi di sini seluruh elemen bangsa Indonesia, mulai dari tingkatan terkecil, lingkup terkecil, sampai menengah maupun tertinggi, itu memiliki kapasitas perannya tersendiri. Contohnya, kita selaku pemuda gitu ya, banyak sekali peran yang kita bisa sumbangkan melalui apa? Kayak reboisasi, penghematan energi, habis itu tidak buang sampah di muka umum, bijak memakai produk. Nah, dengan hal-hal kecil, itu gue yakin itu bisa menjadi sebuah pemantik untuk bagaimana membuat narasi perubahan di lingkungan kita, terutama di lingkungan Indonesia maupun skop yang lebih besar, yaitu skala dunia. Itu aja sih kesimpulan yang gue bisa tarik, bro. Jadi kesimpulan yang lo sampaikan tadi tentunya sudah sangat kompleks nih tentang pembahasan kita pada hari ini. Nah, gue sedikit nambahin bahwa menurut gue nih, dengan berbagai dampak negatif yang dihasilkan oleh fenomena ini, maka diharapkan perkembangan teknologi mampu menjadi alat yang menyelamatkan bumi. Di sisi lain, kita sebagai manusia juga harus sadar nih tentang pentingnya menjaga lingkungan dan melestarikan bumi yang kita cintai ini. Nah, gitu Bro Gilang. Oke, keren banget sih pembahasan kita pada malam ini gitu. Tapi sayangnya terkendala atau terbentuk dengan waktu, tidak bisa mungkin leluasa gitu. Oke, mungkin itu aja kali ya pembahasan diskusi kita. Gue berharap bahwa dengan forum kecil ini sejatinya mampu memantik sebuah narasi-narasi perubahan gitu. Dengan hal itu juga mampu bisa menciptakan kebaikan bagi bersama gitu. Dan di kesempatan kali ini gue Gilang dan sobat gue Arif Farhan ingin menyampaikan permohonan maaf nih, barangkali ada narasi-narasi kesalahan yang telah kami tuangkan, baik sengaja ataupun tidak, dan makasih banyak atas antusias teman-teman semua gitu. Gue Muhammad Kilar Ramadan, sobat gue. Dan gue Muhammad Ali Farhan. Pengen pamit undur diri. Makasih untuk semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman. See you.